Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakir Yasin dengan tema bocoran Allah kepada para kekasihnya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakir Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Begini, bapak saya itu mondoknya di Babakan, dan hanya satu-satunya kiai dalam hidupnya, yaitu namanya Kiai Sanusi. Pernah dengar nama Kiai Sanusi? Dan saya juga mondoknya hanya di Babakan, dan santri dan guru saya Kiai satu-satunya namanya Kiai Sanusi. Kemudian saya ini wajahnya persis seperti bapak saya, ya Li. Nggak tahu, nggak tahu, persis sekali. Kemudian istri saya namanya Zainab. Bapak saya juga istrinya namanya Zainab juga. Iya. Haji Fuad juga ibunya namanya Zainab juga ya. Bapak saya, ibu saya itu bapaknya namanya Hasan, istri saya bapaknya namanya Hasan, ya kan, Jajat ya, Hasan juga kan. Oke. Kemudian bapak saya mukim di Mekah dengan ibu saya, dan saya lagi kuliah di Libya waktu itu. Saya datang, bapak saya sudah meninggal, dan ibu pulang sendirian sambil menangis. Ini mungkin terjadi nggak? Time lapse, sinkron. Nanti anak saya awal sekolah di Jerman. Nanti saya naik haji dengan istri saya, awal datang sayanya udah mati, dan ibunya pulang sambil menangis juga. Mungkin terjadi nggak? Iya, ini aneh bin ajaib. Nah, peristiwa persis semacam ini itu telah pernah diungkap oleh seorang namanya Gustav Young atau Gustav Jung. Itu murid nomor 1 ya dalam psikologi analisis yang digagas oleh Sigmund Freud dan Alfred Adler. Yang mampu mengembangkan teori psikologi analisis itu adalah, setelah Sigmund Freud, adalah Gustav Young atau Gustav Jung. Adapun Alfred Adler sebagai rekan yang pendiri madrasah psikologi analisis itu memisahkan diri, membuat satu mata baru lagi, seperti Asy'ari dengan Mu'tazilah gitu, bisa. Dan satu karangan bukunya yang terkenal yaitu The Science of Living, itu punya Alfred Adler. Barangkali dibuat mau boleh difotokopi. Ya, science kehidupan, science of living. Diceritakan oleh Gustav Young itu dalam bukunya yang sangat di Indonesia mungkin belum masuk ya. Jadi ceritanya begini, seorang raja Itali yang namanya Umberto suatu hari mengadakan jamuan makan
di sebuah restoran besar. Di tengah-tengah beliau sedang bersantap bersama-sama tamu-tamu sang raja ini, tiba-tiba ketemu sama orang yang persis seperti dirinya sendiri. Ditanya, kamu siapa? Ya, saya yang punya restoran ini. Nah, nama kamu siapa? Nama saya Umberto. Jadi sama dengan Raja Itali, wajahnya persis sama. Ditanya, kamu namanya siapa? Umberto. Kamu punya istri? Punya. Nama istri siapa? Sama. Anaknya satu-satunya, siapa namanya? Sama. Jadi ini menjadi heboh. Lahirnya di mana? Di kota Nice, di kota yang sama. Akhirnya dalam kesempatan itu raja mengundang pemilik restoran itu untuk berjamu atau makan siang bersama di istana. Orang sudah menunggu ada kembaran raja dengan orang yang punya restoran. Di tengah ditunggu ternyata ada kabar tidak bisa hadir karena Umberto yang punya restoran mati ditembak orang. Nah, ini cerita ini menjadi satu analisa, apakah ini kebetulan apa takdir? Ini pertanyaan mendasar sekali. Apakah ini kebetulan atau takdir? Sebetulnya bahasa kebetulan itu bahasa kita yang terbatas tinjauannya, terbatas penglihatannya, dan terbatas segala-galanya, sehingga kita selalu mengatakan kebetulan. Dalam bahasa agama, kebetulan itu tidak ada. Waalaikumsalam. Enggak. Dalam bahasa agama tidak ada kebetulan. Apakah hari ini kita kumpul di rumahnya saudara Imam Bukhari kebetulan? Juga kalau bahasa agama ya tidak ada kebetulan namanya. Semuanya terprogram dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, kamu tahu nggak ada orang yang mukanya persis kayak Jokowi? Tapi dia sebagai kuliah, tukang beca atau ojek, ya persis kayak Jokowi. Nah, ini apa itu kebetulan atau gimana? Mungkin ada kesamaan. Jadi artinya bahwa peristiwa bapak saya meninggal di sana, saya di Libya, ya kan akhirnya ibu pulang sendirian. Mungkin gak terjadi suatu ketika awalnya kan dia pengen sekolah di Jerman. Nah, dia sekolah di Jerman, saya naik haji dengan istri saya yang bernama Zainab itu. Lalu saya meninggal di sana. Mungkin terjadi nggak peristiwa itu terulang seperti itu? Mungkin terjadi nggak? Mungkin terjadi. Jadi terutama ini nasib para nabi, para rasul itu sejak kecil nasibnya sama, terlunta-lunta, tersia-sia. Nah, itu seperti banyak sejarah ya, orang-orang besar itu sendiri juga awalnya yaitu orang-orang yang tersisihkan dari masyarakatnya, mungkin karena dendam sosialnya sangat tinggi, mencapai keadilan sosial, ya akhirnya yang terjadi pada Nabi Isa ya begitu, pada Nabi Musa ya begitu, dan Nabi Musa juga begitu, dan semuanya hampir mirip-mirip semuanya itu. Jadi jangan-jangan nanti diantara kita yang sejak kecilnya sengsara, mungkin itu yang bakal jadi orang besar. Sok ngacung, siapa yang hidupnya sejak kecil sengsara? Iya. Haji Fuad hidupnya enak, senang ini mah. Kayaknya nggak bisa jadi orang besar. Iya. Saya juga hidupnya senang ya, tidak pernah sengsara. Dan saya terlahir dari keluarga yang kaya, kemudian juga saya diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah, ya kan gitu. Juga dikasih banyak kelebihan-kelebihan, terutama orangnya ya gantengnya bukan main. Ada gemoyok-gemoyok ya semacam itu. Jadi ya mungkin apakah saya bisa jadi orang besar, ya masih tanda tanya lah gitu. Tapi yang jelas bahwa Pondok Cadang Pingan itu dulu pernah diramal
oleh seorang pada zamannya sesepuh di Sukagemiwang tuh, namanya Ki Mangun Suara. Ki Mangun Suara ini dulu adalah sesepuh situ, pendiri desa Sukagemiwang. Dia bercerita kepada anak cucunya, dan anak cucunya cerita kepada saya, termasuk Pak Kuwu Bedullah sana itu. Ya, engkau besok nanti suatu ketika nanti akan datang, ini di Cadampingan akan ada pondok pesantren yang besar. Dan ternyata sekarang setelah ada, ya boleh. Jadi akhirnya kita belajar dari peristiwa-peristiwa ini untuk menganalisa sendiri bahwa mungkinkah sesuatu yang terjadi itu, yang akan terjadi itu bisa diketahui. Saya ingin mengatakan bahwa tergantung orangnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad mah dikasih tahu klisenya, film negatifnya itu, seperti akan runtuhnya kerajaan Romawi, akan runtuhnya kerajaan Persia. Sebelum terjadi, Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan hulibatir Rum, ya, bahwa Romawi akan tumbang, Persia akan tumbang, dan seterusnya. Ini main tebak-tebakan begini banyak yang terjadi. Berarti kalau begitu persis seperti kita nonton film. Sebelum diputar ceritanya sudah lengkap belum? Ulang ceritanya, nanti akhirnya serinya terbunuh. Begitu diputar ya sama. Nah, kadang-kadang film negatif ini sering dibuka oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tertentu. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha. Seperti Nabi Yusuf juga itu menebak nanti Mesir 7 tahun ke depan akan makmur, 7 tahun berikutnya terjadi kekeringan. Untuk mengantisipasi itu, oleh raja diangkatlah Nabi Yusuf sebagai bendahara negara, sebagai ceker. Kalau di London adanya ceker, kalau di sini nggak ada ceker tuh, adanya Bapenas ya. Ya mungkin ketua Bapenas lah, yang kantornya itu hanya tas. Jadi di dalam tasnya seorang ceker, Johnny Blair itu dulu adalah seorang ceker. Jadi hanya satu-satunya orang yang mengetahui jumlah berapa Inggris punya uang. Usahanya berapa, tersisa berapa, dipakai berapa, yang tahu itu Tony Blair yang pernah jadi Perdana Menteri setelah Margaret Thatcher itu. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, maka saya ingin menceritakan bahwa seringkali sinyal-sinyal itu saya membacanya tidak tuntas kadang-kadang. Sebabnya karena saya banyak dosa. Ya, jadi kacanya itu masih kotor gitu, jadi nggak ngeburang gitu. Makanya padahal tiap bulan saya ke hutan tapi masih burang aja mungkin. Nah, itu harus diakui oleh bagaimanapun juga. Suatu ketika saya sedang di Jakarta, di Kalimalang, naik ke Kopaja. Waktu itu tempat duduknya masih pakai kayu, belakangnya pakai terpal, mobil Kijang komando tuh, belakangnya pakai terpal, kita duduknya berhadapan-hadapan. Ya, masih pakai apa namanya, masih pakai kayu. Saya duduk paling belakang sendiri, sebelah kanan, dan kaki saya yang sebelah kaki kanan duduk di jok, yang kaki kirinya ngelampre di luar mobil itu. Di belakang ada mobil Kijang putih. Saya lihat ini mobil mau tabrakan gitu. Ini mau tabrakan, ya udah ya. Saya nggak ngapain mikirin mobil orang mau tabrakan. Tiba-tiba itu mobil nabrak mobil yang saya tumpangi. Untung kaki saya sedang masuk. Kalau waktu di luar saya bisa. Jadi artinya bahwa saya tidak bisa membaca tuntas. Itulah makanya seringnya tebak-tebakan itu meleset karena membacanya kurang tuntas. Sebabnya tidak tuntas karena kacanya masih buram. Sebabnya buram karena banyak dosanya. Oke, jadi itulah makanya salah satu kita dalam berbisnis pun, dalam berniaga pun,
tidak bisa dilepas. Prediksi-prediksi itu harus mampu dianalisa oleh seorang pengusaha besar. Nggak bisa, ya, bisa membaca situasi. Nah ini keadaannya begini. Kalau begini sudah ada handphone, ada internet. Kalau begitu saya nggak usah bikin supermarket. Nanti akan terjadi perdagangan yang sifatnya online. Tahu nggak? Kalau begini saya nggak usah bikin perusahaan taksi, bisa bangkrut begini ini. Karena akan ada taksi panggilan namanya Gokar. Nah orang yang ininya cerdas menghitung yang terjadi, itulah pengusaha-pengusaha yang sukses. Barang sira bangkrut tinggi masih angker baik. Itulah makanya, jadi ya seperti itulah makanya salah satu yang menyebabkan orang itu bisa maju adalah kejernihan memprediksi apa yang bakal terjadi dan juga menganalisa peristiwa yang lalu sebagai satu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, maksud saya tidak usah disesali. Berterima kasihlah kepada Allah, ya Allah saya berterima kasih dikasih pelajaran yang sangat penting sekali.